Matahari mulai tenggelam di ufuk barat, menyisakan semburat jingga yang memantul di permukaan laut Selat Sunda. Suasana di pelabuhan Bakauheni ramai seperti biasa, truk-truk besar berjejer menunggu giliran masuk kapal, pedagang kecil berteriak menawarkan makanan, sementara para penumpang terlihat lelah menenteng barang bawaan. Namun, di tengah hiruk-pikuk itu, ada satu hal yang selalu membuat dada orang-orang sesak, nama seorang preman yang menguasai setiap sudut pelabuhan, Sunar. Sunar bukan sekadar preman biasa. Tubuhnya tinggi besar, bekas luka melintang di pipi kirinya seperti tanda peringatan bagi siapa saja yang berani melawan. Dengan segerombolan anak buah yang selalu mengikutinya, ia menagih uang keamanan, dari sopir hingga pedagang kecil. Bagi yang tidak membayar, maka ancaman kekerasan hanya sejengkal di depan mata. Orang-orang sudah terbiasa menunduk setiap kali Sunar lewat, seolah pelabuhan ini bukan milik negara, melainkan miliknya seorang. Sore itu, seorang pedagang gorengan muda dipaksa menyerahkan uang hasil dagangannya. Tangannya bergetar saat menyodorkan lembaran lusuh kepada salah satu anak buah Sunar. Pedagang lain hanya bisa menunduk, pura-pura sibuk, meski hati mereka ikut tersayat. Tidak ada yang berani menolong, karena sekali melawan berarti mengundang bencana. Begitulah cara Sunar menjaga kekuasaannya, dengan rasa takut. Namun, di balik kerumunan, ada sepasang mata yang menatap tajam pemandangan itu. Seorang pria berjaket kulit usang duduk di atas kap truknya, mengisap rokok dalam-dalam. Tatapannya keras, seolah menyimpan bara yang belum padam. Namanya Komar, seorang sopir truk biasa bagi orang-orang yang mengenalnya sekilas. Tidak ada yang tahu bahwa pria ini dulunya pernah menjadi preman, bahkan ditakuti di daerahnya sendiri. Kini, ia hanya duduk diam, menyaksikan kebengisan Sunar tanpa sepatah kata pun. Komar menunduk sejenak, mengingat masa lalunya. Ia tahu persis bagaimana rasanya berada di posisi Sunar, memeras, menindas, lalu merasa berkuasa. Semua itu dulu terasa manis, tapi akhirnya meninggalkan luka mendalam ketika keluarganya sendiri hampir hancur karena ulahnya. Ia memilih berhenti, memilih jalan hidup baru. Tetapi melihat wajah pedagang muda yang ketakutan barusan, hatinya kembali bergetar. Sementara itu, Sunar berdiri di tengah jalan pelabuhan seperti raja tanpa mahkota. Suaranya keras, memaki-maki sopir yang dianggap terlambat membayar. "Ini wilayah gue, kalau nggak mau nurut, jangan lewat sini," teriaknya lantang. Orang-orang menunduk lebih dalam, berharap amarah itu segera berlalu. Tapi di antara kerumunan, tatapan Komar tetap terpaku, tidak bergeming sedikit pun. Angin laut bertiup kencang, membawa bau asin yang menusuk hidung. Suasana seolah semakin mencekam ketika mata Sunar tanpa sengaja bertemu dengan mata Komar. Sekilas, tatapan itu seperti dua bilah pedang yang saling beradu, meski belum ada satu pun yang terhunus. Sunar sempat mengerutkan dahi, mencoba mengingat siapa pria berwajah dingin itu. Sementara Komar hanya mengisap rokoknya lagi, lalu menghembuskan asap pelan, seakan berkata, "Aku belum datang untukmu, tapi waktunya akan tiba." Malam mulai merayap, lampu-lampu pelabuhan menyala. Orang-orang bergegas meninggalkan dermaga, membawa rasa lega meski uang mereka terkuras. Sunar masih tertawa bersama anak buahnya, sementara Komar duduk diam, menjadi bayangan yang tak diperhatikan. Tidak ada yang tahu, bahwa malam itu adalah awal dari sebuah kisah panjang, kisah runtuhnya seorang penguasa pelabuhan, dan lahirnya kembali sosok lama yang sudah lama terkubur. Malam itu Komar pulang dengan pikiran yang penuh gejolak. Truk tuanya ia parkir di halaman rumah sederhana yang terletak tak jauh dari jalan lintas. Istrinya, Siti, sudah menunggu dengan wajah cemas. "Bang, telat sekali. Di pelabuhan ada masalah lagi, ya?" tanyanya pelan sambil membawa segelas air. Komar hanya mengangguk singkat, duduk di kursi kayu, menatap lantai tanpa kata. Dalam pikirannya, bayangan Sunar masih jelas, sosok yang mengingatkannya pada dirinya di masa lalu. Komar pernah hidup di jalanan, memimpin sekelompok preman di sebuah kota kecil tak jauh dari pelabuhan. Dulu, nama Komar begitu ditakuti, sama seperti Sunar sekarang. Ia menagih uang, menguasai jalan, bahkan pernah hampir membunuh orang hanya karena sengketa kecil. Semua itu baginya dulu adalah kebanggaan, tanda kejantanan. Tapi kebanggaan itu runtuh pada suatu malam yang tak akan pernah ia lupakan. Waktu itu, adiknya yang masih remaja hampir menjadi korban perkelahian antar preman. Komar datang terlambat, ia hanya menemukan adiknya terkapar berlumuran darah di pinggir jalan,
akibat balas dendam musuh yang sebenarnya ditujukan kepadanya. Meskipun adiknya selamat setelah berminggu-minggu dirawat, rasa bersalah itu menghantam hati Komar seperti gelombang besar. Sejak saat itu, ia bertekad meninggalkan dunia hitam. Namun, meninggalkan dunia itu bukan hal mudah. Banyak musuh yang ingin membalas dendam, banyak orang yang meremehkan. Komar memilih pindah, menjauh dari lingkaran lamanya. Ia menjadi sopir truk, pekerjaan keras tapi jujur, sambil mencoba menebus kesalahan masa lalu dengan hidup lurus. Bertahun-tahun ia menahan diri, meyakinkan keluarganya bahwa masa lalu itu sudah mati. Tapi hari ini, ketika ia melihat Sunar memeras pedagang muda yang tak berdaya, semua luka lama terbuka kembali. Rasanya seperti menatap cermin, melihat dirinya yang dulu angkuh, kejam, dan tak punya belas kasihan. Komar mengepalkan tangan, mencoba menahan amarahnya. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku tidak boleh kembali ke jalan itu. Aku sudah berjanji." Di luar rumah, suara motor anak buah Sunar terdengar lalu lalang di jalanan desa. Rupanya kabar tentang pria asing yang berani menatap Sunar tanpa takut sudah mulai menyebar. Komar tidak tahu bahwa diamnya sore tadi justru membuat Sunar curiga. Bagi Sunar, tatapan Komar bukan tatapan orang biasa, itu tatapan seorang yang punya masa lalu keras. Siti merasakan kegelisahan suaminya. Ia mendekat, menggenggam tangan Komar. "Bang, kalau ada masalah, jangan dipendam. Aku tahu abang berubah demi keluarga ini. Jangan biarkan masa lalu tarik abang lagi," katanya lirih. Komar menatap istrinya, berusaha tersenyum, meski dalam hatinya ada badai yang tak bisa ia redam. Malam semakin larut, Komar merebahkan tubuhnya di kasur tipis, tapi matanya tak bisa terpejam. Bayangan wajah adiknya yang dulu berlumuran darah bercampur dengan wajah pedagang muda di pelabuhan tadi. Dua dunia seakan bertubrukan dalam kepalanya. Ia tahu, jika Sunar terus dibiarkan berkuasa, tragedi itu akan terus berulang, menimpa orang-orang tak bersalah. Dan di sudut hatinya yang paling dalam, suara lama mulai berbisik, "Mungkin saatnya aku kembali, bukan sebagai preman, tapi sebagai lawan yang menghentikan tirani." Keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika Komar mengemudikan truknya menuju pelabuhan. Muatan barang di belakangnya harus segera diseberangkan, dan ia sudah terbiasa dengan rutinitas itu. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda, firasat buruk yang sejak malam tadi menempel di dadanya. Jalan menuju pelabuhan terasa lebih panjang, dan setiap suara motor yang melintas di belakang membuatnya waspada. Ia tahu Sunar mungkin sudah memperhatikannya. Benar saja, sesampainya di gerbang pelabuhan, dua orang anak buah Sunar berdiri menghadang. Dengan sikap arogan, mereka mengangkat tangan, menyuruh Komar menghentikan truknya. "Woi, berhenti. Kalau mau lancar lewat, bayar dulu uang keamanan," teriak salah satunya, dengan suara lantang yang cukup menarik perhatian para sopir lain di belakang. Komar menarik napas dalam, lalu menepikan truknya perlahan. Ia turun dengan tenang, jaket lusuhnya berkibar diterpa angin laut. Tatapan matanya tajam, tapi wajahnya tetap dingin. "Uang keamanan," Komar mengulang, suaranya pelan namun mengandung ancaman terselubung. "Aku sudah bayar resmi di loket pelabuhan. Kalau kalian mau makan, cari kerja yang halal. Jangan minta dari keringat orang lain." Kata-kata itu membuat kedua preman itu saling pandang, tidak menyangka ada sopir yang berani bicara begitu. "Kurang ajar kau," salah seorang berteriak, lalu maju dengan tangan terangkat, siap menghantam Komar. Namun dalam sekejap, gerakan itu dipatahkan. Komar menangkis dengan cekatan, memutar tangan lawannya hingga terdengar bunyi krek yang membuat pria itu menjerit kesakitan. Anak buah Sunar yang lain mencoba maju, tapi hanya butuh satu pukulan telak ke perut hingga ia terkapar di tanah, menggeliat menahan nyeri. Beberapa sopir yang menunggu di antrian terdiam menyaksikan adegan itu. Wajah mereka bercampur antara kaget dan kagum. Selama ini, tidak ada yang berani melawan preman pelabuhan. Tapi kini, seorang pria asing berani menantang dan bahkan memukul mundur mereka hanya dengan tangan kosong. Bisik-bisik segera menyebar, "Siapa dia? Dari mana orang itu?" Komar tidak mengatakan apa-apa, ia hanya membersihkan tangannya dari debu, lalu berjalan kembali ke arah truknya. "Katakan pada bosmu," ucapnya singkat sambil menatap dingin ke arah preman yang masih meringis, "aku bukan orang yang bisa kau mintai uang seenaknya." Ucapan itu bagaikan bara yang dilemparkan ke dalam bara api yang sudah menyala. Ia tahu, kata-kata itu pasti akan sampai ke telinga Sunar.
Saat truknya perlahan masuk ke dalam area dermaga, Komar menyalakan sebatang rokok. Asapnya mengepul ke langit biru, menutupi wajahnya yang serius. Hatinya masih berusaha menenangkan diri, meyakinkan bahwa tadi hanyalah pembelaan diri. Namun jauh di lubuk hatinya, ia sadar, ia baru saja membuka pintu lama yang berusaha ia kunci rapat-rapat selama bertahun-tahun. Di kejauhan, dari balkon sebuah warung kopi yang menghadap dermaga, seorang pria berwajah garang memperhatikan kejadian itu. Bekas luka di pipinya terlihat jelas saat ia menyeringai. Dialah Sunar, yang sudah mendapat laporan anak buahnya. Senyum dingin itu perlahan berubah menjadi tawa pendek. Menarik, gumamnya, sambil menyalakan rokok. Akhirnya ada orang yang berani main di wilayahku. Kita lihat seberapa kuat kau, orang asing. Malam itu, pelabuhan Bakauheni terasa lebih gelap dari biasanya. Angin laut berhembus kencang, menimbulkan bunyi gesekan seng di atap gudang tua. Di sebuah warung kopi pinggir dermaga, Sunar duduk dikelilingi anak buahnya. Wajahnya serius, meski tawa kasar masih sesekali terdengar dari mulutnya. Ia memandangi anak buah yang babak belur siang tadi. Jadi, kalian dipermalukan di depan orang banyak. Suaranya berat, syarat amarah yang ditahan. Anak buah itu menunduk ketakutan. Maaf, Bang, dia bukan orang biasa. Gerakannya cepat, kayak orang yang udah biasa berantem. Sunar menyipitkan mata. Kata-kata itu semakin menguatkan rasa curiganya. Bukan hanya sopir truk sembarangan yang berani menolak, apalagi sampai melukai anak buahnya. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar keberanian. Ia menghembuskan asap rokok panjang, lalu berkata pelan namun tegas, cari tahu siapa dia. Namanya, asalnya, keluarganya. Jangan biarkan aku buta menghadapi orang yang berani menantang Sunar. Suasana warung mendadak sunyi. Semua anak buah tahu, jika bos mereka sudah berbicara begitu, artinya darah bisa tertumpah kapan saja. Di sisi lain, Komar yang sudah tiba di rumah mencoba menenangkan diri. Siti melihat wajah suaminya yang muram, lalu berkata cemas, Bang, tadi ada kabar dari tetangga. Katanya abang bikin ribut di pelabuhan, apa benar? Komar terdiam, lalu menarik napas panjang. Aku nggak cari ribut, Ti. Mereka yang mulai. Aku cuma nggak bisa diam lihat mereka merampas keringat orang. Siti menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu suaminya berusaha menjauh dari masa lalu, tapi setiap kali bicara seperti itu, nada suaranya selalu sama, nada Komar si preman lama yang pernah ditakuti banyak orang. Bang, jangan sampai abang terjerumus lagi. Aku takut, dulu hampir kehilangan adikmu, sekarang aku nggak mau kehilangan abang. Komar menggenggam tangan istrinya, berusaha meyakinkan, meski hatinya sendiri penuh keraguan. Di pelabuhan, kabar tentang pertarungan singkat itu menyebar dengan cepat. Para sopir saling berbisik, menyebut nama pria misterius yang berani menantang Sunar. Ada yang mengatakan ia mantan tentara, ada pula yang bilang ia preman dari Jakarta yang kabur. Kabar itu sampai ke telinga pedagang kecil yang diam-diam mulai berharap, mungkin inilah orang yang bisa menjadi penolong mereka. Sunar, di sisi lain, semakin terbakar amarahnya. Ia merasa wibawanya dipermalukan di hadapan banyak orang. Baginya, satu orang berani melawan sama saja dengan membuka pintu pemberontakan. Kalau aku biarkan, besok semua orang akan berani. Tidak bisa, gumamnya dengan rahang mengeras. Bayangan wajah Komar yang dingin terus menghantui pikirannya. Malam itu, ketika bulan separuh menggantung di langit, Sunar berdiri di tepi dermaga, menatap laut gelap yang berombak. Angin dingin menusuk kulitnya, tapi api amarah dalam dadanya jauh lebih panas. Siapapun kau, orang asing, bisiknya lirih, kau sudah menyalakan api yang tidak bisa kau padamkan sendiri. Dan aku, Sunar, tidak akan pernah kalah di tanahku sendiri. Keesokan harinya, pelabuhan terasa berbeda. Bukan karena aktivitasnya berkurang, tetapi karena bisik-bisik yang semakin nyaring. Nama Komar kini menjadi bahan pembicaraan di antara sopir truk, pedagang asongan, hingga tukang becak motor. Mereka berbisik penuh harap, seolah Komar adalah cahaya yang muncul di tengah kegelapan. Namun, bagi Komar sendiri, semua itu justru menjadi beban. Ia datang ke pelabuhan untuk bekerja, bukan untuk jadi pahlawan. Sore itu, saat Komar sedang duduk di kap truknya menunggu giliran naik kapal, beberapa pedagang kecil mendekatinya. Seorang ibu parubaya dengan wajah penuh keriput berucap lirih, Bang, tolong kami. Sunar sudah terlalu lama merampas rezeki kami.
Kalau abang bisa melawan dia, kami yakin hidup kami bisa lebih tenang. Ucapannya membuat pedagang lain ikut mengangguk, mata mereka penuh harap. Komar terdiam, kata-kata itu menamparkan hatinya lebih keras daripada pukulan siapapun. Ia menatap wajah-wajah lelah itu, ibu-ibu dengan dagangan seadanya, sopir-sopir yang menguras tenaga di jalan, anak-anak kecil yang ikut membantu orang tuanya berjualan. Semua menatapnya seakan dialah satu-satunya orang yang bisa membebaskan mereka. "Dengar, aku bukan siapa-siapa lagi," kata Komar akhirnya, suaranya berat. "Aku hanya sopir. Kalau aku melawan, mungkin aku bisa bertahan, tapi kalian, Sunar bisa balas dendam pada siapapun. Kalian yang akan kena imbasnya." Ia mencoba pergi, tapi salah satu sopir yang sudah tua memegang lengannya erat, matanya berkaca-kaca. "Bang, kami sudah lama hidup dalam ketakutan. Kalau bukan abang, siapa lagi?" Ucapan itu menusuk hingga ke lubuk hati Komar. Ia ingin menolak, tapi nuraninya berontak. Selama ini ia mencoba menutup mata, membiarkan ketidakadilan terjadi asal dirinya selamat. Tapi kini, saat semua orang menaruh harapan padanya, bisakah ia masih berdiam diri? Ingatan tentang adiknya yang hampir mati dulu muncul kembali, seakan berkata, jangan biarkan sejarah terulang. Di kejauhan, beberapa anak buah Sunar memperhatikan pertemuan itu. Mereka bergegas melapor, membuat Komar sadar bahwa tindak tanduknya sudah dipantau. Ia merasa seperti berada di persimpangan jalan, satu jalur menuju ketenangan palsu dengan membiarkan Sunar berkuasa, dan jalur lain menuju pertarungan besar yang bisa menghancurkan hidupnya. Malam harinya, Komar kembali ke rumah dengan langkah berat. Siti melihat kegelisahan di wajah suaminya, lalu bertanya, "Bang, ada apa lagi? Kenapa wajah abang tegang sekali?" Komar hanya duduk, menatap kosong ke arah lampu minyak yang redup. "Orang-orang minta aku melawan Sunar, Ti. Mereka berharap padaku." Siti terdiam, wajahnya pucat. Ia tahu betul arti kata-kata itu, masa lalu yang selama ini Komar kubur, kini mulai bangkit lagi. "Bang, aku mohon, jangan bawa dirimu kembali ke dunia itu. Kau bisa kehilangan segalanya, aku, rumah ini, masa depan kita." Air mata jatuh di pipinya. Komar memejamkan mata, menahan gejolak yang membakar dadanya. Ia tahu istrinya benar, tapi ia juga tahu, ada hal-hal yang tidak bisa lagi ia hindari. Malam itu, hujan deras mengguyur Bakauheni. Petir sesekali menyambar, menerangi langit yang muram. Di tengah gemuruh itu, suara motor-motor berknalpot bising berhenti di depan rumah Komar. Lampu sorot menyoraki dinding kayu rumah sederhana itu, membuat suasana mencekam. Siti yang sedang menidurkan anaknya tersentak, wajahnya pucat pasi. "Bang, ada orang di luar," bisiknya panik. Komar berdiri, matanya tajam menatap ke arah jendela. Ia tahu ini pasti ulah Sunar. Tak lama, terdengar suara teriakan kasar dari luar, "Komar, kau pikir bisa jadi pahlawan di sini? Jangan sok jagoan. Kalau kau terus ikut campur, bukan cuma kau yang hancur, keluargamu juga akan jadi korban." Suara itu menggema, disusul tawa keras anak buah Sunar. Siti gemetar mendengar ancaman itu. Ia memegang lengan suaminya erat-erat, air mata mulai menetes. "Bang, jangan keluar, aku takut. Mereka bisa apa saja." Komar hanya diam, menatap lantai dengan rahang mengeras. Amarahnya mendidih, tapi ia tahu jika ia gegabah keluar malam itu, pertarungan akan pecah di depan mata istrinya dan anaknya. Ia memilih diam, meski hatinya bergejolak seperti ombak yang menghantam karang. Setelah beberapa menit teror itu berlangsung, motor-motor itu akhirnya pergi, meninggalkan jejak ban di jalanan becek. Keheningan kembali, tapi rasa takut masih menggantung di udara. Siti terduduk lemas di lantai, menangis tanpa suara. Komar menatap istrinya, lalu berjongkok di hadapannya. "Maaf, Ti, aku sudah tarik mereka ke dalam hidup kita. Tapi aku janji, aku nggak akan biarkan mereka menyentuhmu atau anak kita." Keesokan paginya, kabar tentang ancaman itu cepat menyebar di kalangan sopir dan pedagang. Beberapa orang mendatangi Komar di pelabuhan, wajah mereka penuh cemas sekaligus marah. "Bang, ini sudah kelewatan. Kalau mereka berani sampai ngancam keluarga abang, artinya mereka nggak akan berhenti sampai kita semua tunduk. Kami nggak bisa terus hidup seperti ini," kata seorang sopir dengan suara bergetar. Komar hanya bisa terdiam. Kata-kata itu seperti api yang menyulut hatinya. Ia menoleh ke arah dermaga, melihat para pedagang yang menunduk ketakutan setiap kali anak buah Sunar lewat.
Ia melihat sopir-sopir yang bekerja keras tapi selalu diperas tanpa ampun. Semua pemandangan itu membuatnya sadar, diam berarti menyerahkan mereka pada neraka yang tak berujung. Di sebuah warung, saat sore mulai turun, seorang pemuda penjual kopi memberanikan diri mendekati Komar. "Bang, kalau abang nggak melawan, kami nggak punya harapan lagi. Tapi kalau abang lawan, kami semua siap berdiri di belakang abang." Suaranya bergetar, tapi matanya memancarkan tekad yang tulus. Komar terdiam, menatap pemuda itu lama sekali, lalu menghembuskan napas berat. Di lubuk hatinya, Komar tahu, garis batas itu sudah dilewati. Ancaman Sunar terhadap keluarganya adalah pemantik terakhir, tidak ada lagi jalan mundur. Malam itu, saat ia kembali ke rumah, Komar duduk di beranda dengan sebatang rokok menyala. Asapnya naik ke langit hitam, menyatu dengan bayangan kelam masa lalu yang kembali merayap keluar. Ia berbisik pada dirinya sendiri, lirih namun penuh tekad, kalau perang yang dia mau, peranglah yang akan dia dapat. Hari itu, pelabuhan Bakauheni terasa seperti medan perang yang menunggu ledakan. Matahari terik membakar aspal dermaga, membuat suasana semakin panas. Orang-orang tahu kabar yang sudah tersebar, Komar dan Sunar akan berhadapan langsung. Tidak ada yang tahu siapa yang memulai, tapi semua menunggu dengan napas tertahan. Pedagang menghentikan jualannya lebih cepat, sopir truk parkir berjajar sambil melongokkan kepala, semua ingin menyaksikan akhir dari ketegangan ini. Sunar muncul lebih dulu, diiringi belasan anak buahnya. Tubuhnya tegap, wajahnya dingin, luka di pipinya semakin jelas ketika cahaya matahari memantul. Ia menenteng sebilah golok berkilat, berputar-putar di tangannya dengan penuh kesombongan. "Mana orangnya?" teriaknya lantang, suaranya menggema. "Aku ingin lihat siapa yang berani menantang Sunar di wilayahku sendiri." Tak lama kemudian, langkah berat terdengar dari arah parkiran truk. Komar berjalan perlahan, mengenakan jaket hitam lusuhnya. Wajahnya datar, matanya tajam menusuk lurus ke arah Sunar. Tidak ada senjata di tangannya, hanya kepalan yang kokoh dan tenang. Sorak-sorai kecil terdengar dari para sopir dan pedagang yang diam-diam mendukungnya. Seolah kehadirannya membawa sedikit harapan di tengah rasa takut yang mencekik. "Jadi kau yang namanya Komar?" Sunar menyeringai, matanya penuh ejekan. "Kau pikir bisa datang, bikin ribut, lalu bikin aku malu di depan orang-orangku? Kau salah besar. Hari ini aku pastikan kau pulang tinggal nama." Ia mengangkat goloknya, menyorotkan cahaya tajam ke arah wajah Komar. Komar menghembuskan asap rokok terakhirnya, lalu menjatuhkan puntung ke tanah. "Aku nggak datang untuk cari nama," katanya pelan, tapi terdengar jelas. "Aku datang untuk bilang, cukup sudah. Orang-orang di pelabuhan ini bukan budakmu. Kalau kau mau ambil nyawaku, ambil. Tapi aku pastikan, kau nggak akan pernah bisa injak-injak mereka lagi setelah hari ini." Suasana hening, hanya suara ombak dan angin yang terdengar. Pertarungan pun pecah. Sunar maju lebih dulu, mengayunkan golok dengan cepat. Tapi Komar sigap, menunduk lalu menangkis dengan lengannya, membuat golok itu hanya mengenai udara. Sekejap kemudian, pukulan keras meluncur dari Komar, menghantam dada Sunar hingga ia terhuyung. Sorak-sorai meledak dari kerumunan, meski cepat tertahan oleh tatapan bengis anak buah Sunar. Sunar tidak tinggal diam, ia mengamuk, menyerang bertubi-tubi dengan ayunan liar. Beberapa kali goloknya hampir menyentuh tubuh Komar, tapi setiap kali itu pula Komar berhasil menghindar dengan gerakan yang gesit, sisa-sisa keahlian lamanya sebagai preman kembali hidup. Setiap tangkisan, setiap serangan balik, bukan hanya tenaga, tetapi juga tekad yang terkumpul dari semua luka dan penderitaan yang ia saksikan. Akhirnya, dengan satu gerakan cepat, Komar berhasil merebut pergelangan tangan Sunar, memelintirnya hingga golok terlepas dan jatuh ke tanah. Dalam hitungan detik, tinju keras Komar mendarat di wajah Sunar, membuat tubuh besar itu ambruk menghantam aspal dermaga. Hening sesaat menyelimuti suasana, semua mata terpaku pada tubuh Sunar yang terkapar. Dan di tengah keheningan itu, suara seseorang berbisik lirih namun penuh arti, "Sunar kalah." Sunar terkapar di atas aspal dermaga, darah menetes dari sudut bibirnya. Nafasnya terengah-engah, matanya buram menatap langit biru yang seolah mengejek keangkuhannya. Untuk pertama kalinya, preman besar yang ditakuti. Seluruh pelabuhan itu jatuh di hadapan orang banyak. Anak buahnya berdiri terpaku, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. Rasa takut yang dulu mereka tebarkan kini kembali pada mereka sendiri.
Komar berdiri di atas tubuh Sunar, dadanya naik turun, peluh bercampur hujan yang masih menyisakan tetesan di jaket lusuhnya. Ia menatap Sunar dengan dingin. Kau sudah cukup lama menyiksa mereka. Hari ini, tirani itu selesai. Suaranya berat, namun menggema di seluruh dermaga. Warga yang menyaksikan mulai bersorak pelan, seakan keberanian mereka yang lama terkubur ikut bangkit bersama kemenangan Komar. Beberapa anak buah Sunar yang paling setia mencoba maju, namun tatapan Komar membuat langkah mereka terhenti. Bukan hanya karena takut, tapi juga karena mereka sadar, tidak ada lagi yang bisa mereka perjuangkan. Sunar bukan raja yang tak terkalahkan. Ia hanyalah manusia yang bisa jatuh, dan hari ini, semua orang sudah melihat kenyataan itu. Sunar berusaha bangkit dengan sisa tenaga, namun tubuhnya goyah. Ia menatap Komar dengan mata penuh dendam, tapi juga ketakutan. Kau pikir, kau menang. Orang sepertiku selalu ada, orang sepertimu akan selalu jadi buruan. Suaranya serak, terputus-putus. Komar hanya menjawab dengan nada tenang, biar hukum yang urus sisanya. Aku sudah cukup dengan tangan ini. Di balik kerumunan, suara sirine polisi mulai terdengar. Rupanya kabar pertarungan ini sampai juga ke telinga aparat. Orang-orang menyingkir memberi jalan, dan untuk pertama kalinya, warga berani menunjuk Sunar, berteriak, itu dia preman yang selama ini memeras kami. Tangkap dia, suara mereka lantang, penuh keberanian yang baru lahir setelah lama terkubur. Anak buah Sunar tercerai-berai. Ada yang kabur terbirit-birit, ada pula yang justru menyerahkan diri, lelah hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Polisi segera mengamankan Sunar yang sudah tak berdaya. Wajahnya ditundukkan paksa, tangannya diborgol. Semua orang menyaksikan dengan campuran lega dan haru, hari yang tak pernah mereka bayangkan akhirnya tiba. Komar berdiri di sisi dermaga, menyalakan rokok dengan tangan bergetar. Sorak-sorai warga menggema di belakangnya, tapi ia sendiri hanya diam, matanya kosong menatap laut yang berombak. Ia tahu pertarungan ini bukan hanya tentang dirinya melawan Sunar. Ini adalah pertarungan melawan bayangan kelam yang pernah ia jalani sendiri, pertarungan melawan dirinya yang dulu. Saat matahari mulai turun di ufuk barat, pelabuhan Bakauheni untuk pertama kalinya terasa bebas dari cengkeraman ketakutan. Warga berkumpul, saling menepuk bahu, bersyukur atas keberanian seorang pria bernama Komar. Namun di dalam hati Komar, ada bisikan lirih, kemenangan ini bukanlah akhir, melainkan awal dari jalan baru yang harus ia jaga, jalan yang bebas dari kegelapan masa lalu. Setelah Sunar dibawa aparat, pelabuhan Bakauheni tidak lagi sama. Hari-hari berikutnya terasa asing bagi warga yang selama ini terbiasa hidup dalam ketakutan. Pedagang mulai berani membuka lapak tanpa khawatir dimintai uang keamanan, sopir truk tidak lagi was-was setiap kali memasuki dermaga. Senyum yang lama menghilang kini kembali muncul di wajah-wajah mereka. Namun di balik rasa lega itu, satu nama selalu disebut Komar. Orang-orang mendatangi rumahnya, sebagian mengucapkan terima kasih, sebagian lagi meminta ia tetap menjaga pelabuhan agar tidak kembali dikuasai preman lain. Bang Komar, kami butuh abang. Kalau abang mau, jadilah pemimpin kami di sini, ucap seorang sopir tua dengan suara penuh harap. Kata-kata itu didukung sorakan warga lain, seolah mereka siap mengangkat Komar sebagai penguasa baru pelabuhan. Komar terdiam lama, pandangan matanya kosong menatap kerumunan di depannya. Aku tidak melawan Sunar untuk menggantikan dia, katanya akhirnya, suaranya tegas meski lirih. Aku melawan dia supaya kalian bebas. Kalau aku berdiri di atas kalian, aku tidak ada bedanya dengan Sunar. Perkataan itu membuat kerumunan terdiam. Perlahan, mereka mulai memahami maksudnya. Siti, yang berdiri di belakang Komar, menatap suaminya dengan campuran bangga dan cemas. Ia tahu Komar masih dihantui masa lalunya. Setiap kali orang memanggilnya pahlawan, Komar hanya tersenyum tipis, lalu berbalik tanpa berkata banyak. Baginya, gelar itu terlalu berat. Ia tidak ingin dikenang sebagai preman yang berubah menjadi raja baru, tapi sebagai manusia biasa yang mencoba menebus kesalahannya. Meski begitu, perubahan nyata terjadi. Para pedagang kini berani mengadu pada polisi jika ada yang mencoba memeras. Sopir-sopir mulai membentuk komunitas untuk saling menjaga, dengan Komar sebagai orang yang mereka minta nasihat. Komar tidak pernah duduk di kursi pemimpin, tapi setiap kali ia bicara, semua orang mendengar. Sosoknya menjadi teladan diam-diam. Suatu sore, seorang pemuda yang dulu menjual kopi di pelabuhan menghampirinya. Bang, kalau abang nggak ada waktu itu,
mungkin sampai sekarang kami masih ditindas. Kami semua berutang sama abang. Komar menepuk bahu pemuda itu, lalu menjawab dengan singkat, jangan berutang sama aku. Berutanglah pada keberanian kalian sendiri. Aku hanya orang yang berdiri lebih dulu. Namun, di hati Komar, ia tahu perjuangan belum selesai. Dunia gelap yang pernah ia tinggalkan bisa muncul lagi kapan saja lewat wajah-wajah baru seperti Sunar. Dan setiap kali ia melihat laut yang luas dari dermaga, ia sadar, tugasnya bukan hanya untuk dirinya atau keluarganya, tetapi untuk memastikan pelabuhan ini tidak lagi dikuasai rasa takut. Malam itu, ketika lampu-lampu dermaga menyala, Komar duduk di atas kap truk tuanya, menatap ombak yang berkilau. Rokok menyala di tangannya, asapnya berputar ke udara. Siti duduk di sampingnya, diam tanpa kata. Mereka berdua tahu, jalan baru telah terbuka. Jalan yang penuh luka, tapi juga harapan. Jalan yang membuat nama Komar bukan lagi identik dengan preman, melainkan dengan keberanian yang melawan gelap. Beberapa minggu setelah pertarungan itu, nama Sunar resmi menjadi berita utama di surat kabar lokal. Polisi berhasil menemukan bukti pemerasan, kekerasan, dan jaringan gelap yang selama ini ia jalankan. Sunar dijatuhi hukuman penjara yang panjang, dan bagi warga pelabuhan, hari vonis itu adalah hari kemenangan. Mereka berkumpul di dermaga, merayakan kebebasan yang selama ini mereka impikan. Namun di tengah euforia itu, sosok yang mereka anggap pahlawan memilih menjauh. Komar tidak ikut dalam sorak-sorai. Ia duduk di bangku kayu warung kopi, mengamati dari kejauhan. Bagi dirinya, kemenangan bukan tentang pesta atau tepuk tangan, melainkan tentang keheningan baru yang hadir di pelabuhan, hening tanpa ancaman, tanpa ketakutan. Siti duduk di sampingnya, tersenyum kecil. Bang, lihat mereka, senang sekali. Semua ini karena abang, katanya lirih. Komar hanya menggeleng, matanya tetap menatap ke dermaga. Bukan karena aku, Ti. Karena mereka akhirnya berani berdiri. Hari-hari berjalan lebih damai. Komar kembali ke rutinitasnya sebagai sopir truk. Namun, setiap kali ia lewat, para pedagang kecil tersenyum dan mengangguk hormat. Anak-anak yang dulu takut menangis ketika melihat gerombolan preman, kini berlari-larian bebas. Kehidupan perlahan kembali normal, tapi dengan satu perbedaan, rasa takut sudah tergantikan oleh rasa percaya diri. Beberapa kali, aparat keamanan mendatangi Komar, menawarkan posisi sebagai pengawas resmi atau semacam pelindung pelabuhan. Namun Komar selalu menolak, kalau aku terima, aku bisa jadi Sunar yang baru. Aku tidak mau kursi itu. Biarkan hukum dan kalian yang jalankan tugas. Aku cukup di jalan, dengan trukku. Jawabannya tegas, membuat orang-orang semakin menghormatinya. Suatu malam, seorang sopir muda menghampirinya di parkiran truk. Wajahnya polos, tapi matanya menyimpan semangat. Bang Komar, aku ingin jadi seperti abang, berani berdiri melawan yang salah. Komar tersenyum samar, lalu menepuk bahu pemuda itu. Kalau kau ingin jadi sepertiku, jangan jadi preman. Jadilah orang yang berani bilang tidak, meski semua orang bilang iya. Itu lebih sulit, tapi itulah keberanian yang sebenarnya. Kisah tentang Komar pun menyebar dari mulut ke mulut. Dari pelabuhan, ke desa-desa, hingga ke kota-kota kecil di sekitar Lampung. Orang-orang menyebutnya bukan lagi sebagai mantan preman, melainkan sebagai orang biasa yang berani melawan. Legenda itu hidup di antara sopir, pedagang, dan rakyat kecil, sebuah warisan keberanian yang terus menginspirasi. Suatu sore, saat matahari tenggelam di ufuk barat, Komar berdiri di dermaga menatap laut luas. Angin asin menerpa wajahnya, membawa aroma kebebasan yang sulit ia jelaskan. Ia tahu hidupnya masih panjang, dan tantangan lain mungkin akan datang. Tapi satu hal ia yakini, masa lalunya tak lagi membelenggu. Kini, ia bukan lagi bayangan gelap, melainkan cahaya kecil yang pernah menyalakan keberanian banyak orang. Di belakangnya, suara riuh anak-anak yang bermain menggema, bercampur dengan gelak tawa para pedagang. Komar menghembuskan asap rokoknya sekali lagi, lalu tersenyum tipis. Dalam hatinya ia berbisik, warisan keberanian ini bukan milikku seorang. Ini milik mereka semua, dan semoga tak pernah padam. Dengan itu, perjalanan Komar sebagai pahlawan tanpa mahkota pun berakhir, bukan di atas singgasana, melainkan di jalan sederhana yang ia pilih sendiri.